ragazzi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akor Michelle, vlognya Madre dan Massimo. Ini dia abis numpahin air mineral 1 botol di lantai nih penuh. Jadi ini hari ketiga kita di Roma. Pas berangkat kebetulan aku dapat vaksin dosis kedua. Sebenarnya sama si Padre juga, tapi ternyata si Padre bisa dimajukan tanggalnya. Nah pas giliran aku dimajukan, ternyata kuotanya udah habis sampai sebulan ke depan gitu. Terus dimana-mana habis, belum ada lagi jadwal, jadi gak kedapatan jadwal, jadi aku nggak bisa dimajukan. Jadi pas berangkat, sebelum berangkat tuh ke vaksin dulu, dan ternyata efeknya lumayan. Dari yang pertama, kalau yang pertama tuh puyeng, cuma puyeng terus muntah bentar. Kalau ini tuh muntah kayak mual, kepala puyeng sampai 2 hari, sampai kemarin sore. Terus demam, panas dingin pokoknya. Kemarin juga jalan-jalan ke Colosseum, terus ke air mancur yang itu trivia sama Spanish Step, itu cuma bentar banget karena udah nggak kuat, terus gak kuat vlog juga. Kok lucu? Ciao. Mau say hello nggak? Ciao ragazzi, Massimo di Roma. Kemarin lihat Colosseum ya, bagus ya. Kita lagi di hotel, bentar lagi, setengah jam lagi kita mau berangkat ke kedutaan buat perpanjang paspor. Kita habis keluar tadi, habis sarapan di luar. Karena di hotel kita ini nggak tanpa sarapan. Ini bukan hotel sih sebenarnya, kayak apartemen gitu, kayak B&B kalau di sini. Dibilangnya bed and breakfast, tapi ini nggak ada breakfastnya. Tapi lumayan sih untuk per malamnya. Ini salah satu yang murah untuk di area kota ini, karena ke Colosseum jalan 30 menit, ke air mancur itu sekitar 15 menit, ke Spanish Step sekitar 20 menitan. Jadi lumayan di pusat kota lah ya. Per harinya itu di sini how much for this one? For 3 day 3 night? 170 euro untuk 3 hari, berarti satu malamnya sekitar 55 every night, right? More or less. Ya, sekitar 55 euroan per malamnya. Udah include sama tax, karena kata si Padre biasanya taxnya terpisah, ternyata yang ini udah include dan lumayan. Selain kamar mandi, kita juga dapet kayak ruang tamu kecil ini sama dapur, karena kan kita perlu bikin air panas buat bikin susunya Massimo. Terus aku mau tunjukin ke kalian. Nih Pak Massimo, drop the water on the floor. Nih. Wanna say hello? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ini nih, Ini Massimo. phone Masih. Oke, aku mau tunjukin. Ini kayak gini. Dan ini tuh sebelumnya ada satu hotel yang aku mau, kayak B&B yang mau, tapi itu harganya 100 euro per malamnya. Ternyata ini sama satu gedung sama ini, tapi harganya beda, mungkin karena interiornya. Tapi ini juga udah lumayan nih. Ini terus ini pintu masuknya. Ini agak berantakan ya, I'm sorry. Nih, ini kamarnya seperti ini. Nih, kamarnya. Mari kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya bagus juga. Nih, kalau kalian di Itali pasti ada 2 nih. Ini namanya toilet. Ini toilet ya, pasti kalian tahu. Dan ini nih khasnya Itali, bidet, right Pak? Ya.
Nih, ini fasilitasnya udah bagus banget, ada hair dryer, terus ada setrikaan. Untuk 55 euro, ini tuh yang paling murah. Ini udah bagus banget. Ini ada TV juga, internetnya lancar. Jadi kita beruntung dapet ini. Ini tuh udah nyari-nyari, bener-bener nyari-nyari karena harganya kayak 100 euro ya Pak. Every night other place. Ini tuh yang paling murah, tapi lumayan. Terus untuk parkirnya belum termasuk parkir, tapi kita parkir dekat kedutaan. Ini dari hotel ini jalan ke kedutaan itu cuma 2 menit karena sekitar 200 meter jaraknya. Terus harga parkir untuk 3 hari itu kurang lebih we pay 25. Ya, almost. Ya, kita bayar 25 euro untuk 3 hari. Karena kita parkirnya di jalanan kayak yang bertanda biru itu. Jadi kita bayarnya pakai mesin gitu. Jadi kalau di sini tuh susah banget cari parkir hotel yang ada parkirnya. Jadi alhamdulillah ini aksesnya dekat. Yang penting kan ke kedutaan ini cuma jalan 200 meter udah nyampe. Jadi kayaknya ini bisa rekomendasi buat kalian yang ke Roma terus mau ke kedutaan juga. Ini bisa ke sini, namanya Nearhome. Ya, Home Suite. Nearhome Suite namanya. Jadi ini semacam apartemen gitu. This is apartemen super old. Ya, but the Roma are really nice. Ya. Jadi kalau dari luar tuh kayak tua banget gedungnya, tapi kalau dalam ternyata modern ini ruangannya. Alhamdulillah bagus. Jadi rekomendasi. Terus kita mau siap-siap. Kita mau pakai batik match buat ke kedutaan. Jadi ikutin kita ke kedutaan ya. Terima kasih. Nah, kita berangkat, ini udah siap. Kita udah pakai matching batik. Ini hadiah waktu nikahan kita dari teman. Ini batik Kalimantan. Jadi mari kita pergi. Dia mau apa? Yes, right. Yes. Old style elevator. Ini elevatornya tua banget liftnya. Padre tired.
Tuh ya, nyari no, sepatunya itu. Ragazzi, udah beres. Sebenarnya belum beres sih. Oke, karena di dalam gak bisa foto-foto atau bikin video, jadi aku ceritain aja. Kita dapat jadwal tuh jam 12 siang, tapi pas datang ke sana tertulis jadwal kita jam 11, jadi kayak ada miskom gitu. Jadi kita harus nunggu sampai jam 1 karena pas kita datang ada orang yang udah ada di sana. Jadi dia udah proses duluan. Terus seorang, wah surongko sece, pak, nih anak bebek nih. Amore, dia ngedorong meja. Oke, jadi ini kok dia mau ya, kan cuma mau. Oke, lanjut lagi. Jadi jam 1 baru kita masuk karena limit orang kan, maksimal 2 orang di dalam. Jadi kita nunggu di luar tadi sejaman karena sistemnya tuh harus online juga ke Indonesia. Makanya prosesnya cukup panjang gitu, sejam per orangnya. Setelah aku masuk, aku kasih dokumennya diinput terus dikonfirmasi apa benar, terus ada cekal apa enggak. Karena tadi si bapaknya sempat bilang, oh ini aman, nggak ada, nggak pernah nyolong jambu. Jadi yang nyolong jambu aman ya, nggak ketahuan. Aku pernahnya nyolong rambutan itu. Waktu kecil. Oke, jadi tento amore guarda. Sekarang dia tarik kursi. Jadi prosesnya udah beres, lagi nunggu konfirmasi lagi. Tapi karena udah waktunya makan siang, jadi kita pulang. Bayarnya 25 euro. Prosesnya cukup cepat sih. Kalau nggak nunggu yang konfirmasi sistem dari Indonesia, kayaknya bisa lebih cepat per orang. Tapi karena nunggu, jadi dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Ini sebenarnya kita nanti balik lagi karena harus ada tanda tangan dulu. Jadi karena sistemnya masih loading, kita balik lagi. Jadi gitu prosesnya cukup. Kalau nanti kalian yang di Italia ada yang mau ditanyain gimana prosesnya bikin paspor, boleh di komen atau by DM, direct DM Instagram. Nanti aku bantu ngejelasin prosesnya. Wow. Nanti kalau udah beres, paspornya bakal dikirim ke alamat rumah aku karena jadinya sekitar 30 hari. Dan aku nggak tahu itu passwordnya sampai sekarang aku lupa nanya itu passwordnya jangka waktunya untuk berapa lama, 5 tahun atau 1 tahun.